Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Riri, mohon izin untuk eh, saya mensimulasikan yang diminta sama Bu Riri untuk memperbaiki RPS-nya lewat sini. Ngapunten baru bisa buat apa videonya. Oke, pertama itu lewat akun Bu Riri itu di SSO, lalu eh, dipilih siakadu. Setelah siakadu seperti biasa berdiri ke Sibia. Nah, sambil ini ya, sambil apa namanya, sambil SIAKADU. prosesnya, intinya seperti ini berdiri. Oh, ini sudah ya. Nah, RPS nanti berdiri setelah itu di RPS, diklik lalu RPS UB. Nah, RPSUB nanti Bu Riri cari mata kuliah Bu Riri seperti itu. Kalau saya kemarin ngedit itu sudah di sosiolinguistik, nanti klik edit RPS. Nanti Bu Riri bisa cari di sini di ini tentang prodinya, terus di search nama mata kuliahnya boleh, atau dicari di sini boleh. Kalau misalkan tidak ada, berarti bisa di next di halaman selanjutnya dicari mata kuliahnya yang akan diedit RPS-nya. Setelah ketemu, misalkan kalau saya sosiolinguistik, edit RPS. Nah, di edit RPS ini nanti Bu Riri cek lagi apakah secara otoritas itu sudah benar atau tidak. Nah, seperti ini. Nah, kalau nama pengembangnya kan Pak Budi dan saya, nanti ini juga bisa diedit sebenarnya. Nah, terus kemudian nama koordinator RMK kalau misalkan ada, pokoknya sesuai dengan otoritas yang di RPS berdiri. Saya kira berdiri juga di mata kuliahnya juga sudah ada, deskripsi juga nanti dicek dulu apakah sudah ada atau belum, termasuk sumber utama dan seterusnya. Ini saya hapus yang file karena rekos Pak Budi kemarin itu ada file. Oh, nggak ada ya sudah ya. Nah, dicek lagi terus kemudian nah ini yang CPR. Kalau di PBSI Budi itu wajib 4, artinya adalah dipilih mata kuliah yang berkaitan dengan CPL-CPL yang ada di prodi. Nah, nanti dicentang. Misalkan ada 2, ya berarti dengan tambah 2. Kalau misalkan ada 3, berarti dengan tambah 1. Pokoknya jumlahnya 4. Nah, kalau misalkan sudah dijumlah seperti ini, di edit misalkan, nah nanti simpan perubahan CPL. Setelah itu nanti akan berubah semua dan seterusnya. Gitu. Nah, setelah misalkan simpan begini, terus kemudian akan muncul di CPMK. Nanti satu CPMK itu hanya bisa dipilih satu CPL. Artinya adalah kalau CPL yang dipilih itu 4, maka kemungkinan minimal itu adalah 4 CPMK. Minimal. Yaitu bisa CPMK 1 berhubungan dengan CPL 1, CPMK 2 bisa berhubungan dengan CPL 2, atau eh, disiksak boleh. Yang penting jumlahnya akan jadi minimal 4. Artinya adalah kalau CPL yang dipilih 4 itu nanti diturunkan, itu ada turunannya, intinya begitu. Nah, turunannya namanya CPMK. Nanti akan mungkin akan bisa 5 CPMK, 6 CPMK, 4 CPMK dan seterusnya. Tetapi kalau yang disarankan oleh Pak Rizky kalau tidak salah itu 4 CPMK juga di situ. Nah, 4 CPMK itu nanti bisa jangan tanyakan di Pak Cek apakah CPL-nya wajib 4, CPMK-nya wajib 4 atau bagaimana begitu. Nah, nanti satu CPMK ini nanti akan berhubungan dengan satu CPL. Tada akan berkemungkinan bahwa 2 CPMK berhubungan dengan satu CPL juga boleh. Gitu. Tetapi tadi satu CPL pasti akan ada turun. Jadi kalau misalkan ada 5 begitu, nanti akan ada 2 CPMK yang berkaitan dengan satu CPL. Seperti itu. Kalau sudah seluruhnya itu nanti bisa di enter seperti ini. Ini kan 5 CPMK gitu. Berarti kita bisa lihat di matriks CPL
CPMK-nya. Nah, berarti di sini ada 5 CPMK, maka akan ada yang double, yaitu CPMK 2 dan CPMK 5 itu berkaitan dengan CPL 6. Kayak gini boleh. Seperti ini. Gitu. Jadi yang harus CPMK-nya harus 4 itu ralat. Yang saya maksud adalah CPL-nya harus 4. Gitu kalau di PBSI. Saya tidak tahu kalau di SI nanti bagaimana, begitu. Nanti kalau misalkan nambah dan seterusnya itu bisa di sini Bu Rili. Nah, nanti dicatat. Saya terus enter. Ketika kita enter, nah nanti muat ulang. Nanti terus kemudian milih lagi dan seterusnya. Begitu. Terus kemudian masuk ke pertemuan 1. Intinya adalah Bu Rili. Nanti biasanya itu di pertemuan nanti ini jangan sesuaikan guys, sama kok seperti yang dulu-dulu. Yang bedanya nanti pada bobot. Intinya nanti bisa kita lihat di sini. Biasanya apa namanya UTS itu kan ada di minggu ke-8 atau minggu 9 gitu biasanya. Terus kemudian kita tuliskan UTS. Terus bobotnya menjadi 10 begitu. Atau ada yang 20, ada yang 15 karena dia lebih tinggi. UAS akan lebih tinggi lagi. Biasanya gitu kan kemarin. Tetapi sekarang berbasis CPMK. Nah, di CPMK ini minggu ke-1 misalkan. Nah, itu kita diminta memilih CPMK mana yang terwakili di minggu ke-1. Nanti di minggu kedua juga begitu. Nah, nanti akan ada di ini show tabel. Nah, itu nanti ketika jenengan klik akan ada matrik itu. Kalau misalkan tidak terpilih nanti akan jadi merah. Nah, itu nanti kita ke minggu tersebut kita pilih itu. Nah, yang penting nanti ini CPMK-nya akan ada semua. Maksudnya akan terdistribusikan semua. CPMK 1 sampai CPMK yang ditentukan di pertemuan keberapa dipetakan begitu. Terus kemudian CPL-nya kan pasti juga ketika kita minta. Nah, yang paling utama adalah bobot. Pada setiap pertemuan itu berarti mungkin ada 6, 7 dan seterusnya. Ini memiliki bobot yang sama. Ini belum saya sesuaikan lagi. Pokoknya ini nanti diminta untuk 100 bobotnya, 100%. Begitu. Nah, untuk pembobotan ini Bu Riri yang tahu sendiri di presensi 1 di pertemuan 1 berapa persen kayak gitu-gitu. Nah, seperti di sini di pertemuan 7 2%. Nah, ini apakah ya memang 2% atau bagaimana? Nah, itu bergantung kepada kedalaman dan keluasan materi dari setiap pertemuan tersebut. Nah, nanti itu muaranya adalah mengukur pada CPMK-nya. Begitu. Nah, nanti ini itu akan digunakan pada bobot penilaian yang ada di Excel. Gitu. Sudah. Oke. Terus kemudian untuk bobotnya jangan sesuaikan di sini seterusnya seperti pada umumnya berdiri. Oke. Kalau sudah seluruhnya dan ini sudah 100 misalkan gitu, langsung kemudian edit RPM. Nah, edit RPM itu berbasis minggu ke. Jadi kalau kita cek minggu ke itu nanti ini kalau misalkan belum ada isinya ini kosong semua. Mulai dari waktu itu sampai belakang ini kosong semua. Nah, tugas kita dalam mengisi RTM. RTM itu rencana tugas mandiri mahasiswa. Artinya adalah setiap pertemuan itu akan ada penilaian. Kenapa? Karena ada bobot penilaiannya. Nah, ditunjukkan kenapa? Ditunjukkan dengan rencana RTM ini. Nanti judul tugasnya apa ditulis, deskripsi tugasnya ditulis, terus kemudian metode pengerjaannya ditulis, terus bentuk dan format luaran, indikator itu 6 persentase, terus kemudian jadwal pelaksanaan dan lain-lain. Itu seperti ini kalau saya. Nanti Bu Riri bisa mengadaptasi begitu. Karena memang tidak ada pelatihan atau tidak ada kepastian pada setiap kolom ini. Deskripsi itu ditulis dengan kalimat yang bagaimana, metode yang orientasinya bagaimana itu tidak ada sehingga atas pemikiran pribadi dan seterusnya. Ketika materinya misalkan hakikat sosiolinguistik misalkan begitu, nah berarti mahasiswa nanti membuat paper atau membuat tulisan esai yang pengertian, tujuan dan perkembangan awal sosiolinguistik dan seterusnya. Nanti penilaiannya bisa pemahaman, kualitas penulisan akademiknya, relevansi dengan sumber dan seterusnya.
itu akan berlangsung seluruhnya sampai minggu ke 15. Kalau itu sudah semua kan, tadi di pertemuan satu diisi terus kemudian disimpan, pertemuan dua disimpan begitu nggih. Kalau sudah semua itu kembali ke Siakadu, terus kemudian klik yang bukan si dia tetapi yang merah ini untuk cari atau untuk download Excel penilaian. SIAKADU. Nah, setelah itu ke perkuliahan, terus dosen, pengisian nilai. Nah, terus kemudian dicari prodinya, terus dicari mata kuliahnya. Misalkan mata kuliah sosiolinguistik tadi pada 2003 F. Nah, ini nanti kita download. Nah, sampai saat ini dulu kemarin 1 bulan yang lalu kalau tidak salah, saya coba download itu bisa. Tetapi dalam beberapa minggu ini saya coba dulu tidak bisa. Saya coba sekarang bisa atau tidak. Nah, tidak bisa juga. Nah, nanti kalau misalkan bisa itu seperti ini tampilannya. Saya kemarin sempat download, Bu. Saya downloadnya seperti ini. Nah, akan muncul sheet pertama itu CPMK-nya dan peta-petanya ini. Terus kemudian ini otomatis. Yang ini otomatis, yang ini juga otomatis. Nah, ini kan ada 2. Nah, pertemuan 8 UTS kan 20. Berarti pada mata kuliah bahasa Indonesia ini masih belum diupdate begitu. Nah, ini tidak harus 20 tetapi sesuai dengan capaian CPMK-nya. Nah, penilaiannya seperti ini nanti. Dulu kan kita kan ada partisipasi, tugas, UTS, UAS begitu. Tapi sekarang tidak, per pertemuan. Pada setiap RPS yang telah kita isi. Dan yang paling utama adalah pembobotannya ini. Begitu. Misalkan kalau kita isi 87, kita isi 82, kita isi 80, kita isi 81, 80, 8, misalkan begitu ya. Saya coba seluruhnya. Nah, begitu. Ini berarti rumus ini masih belum ini. Iya, benar. Berarti pada saat saya download itu perumusannya masih belum otomatis dari si dia. Kayaknya sedang maintenance juga untuk yang penilaiannya nanti ini akan jadi nilai akhir dikalikan berapa persen begitu. Nanti akan muncul huruf. Ini sudah ada formulanya tapi kalau ini yang belum. Nah, kalau saya buat formulanya begini berarti. Oh, nggak bisa. Ini soalnya terkunci. Berarti masih terkunci. Nah, itu nanti akan ada formula di situ. Kehadiran ini, kehadiran ini itu kan merah. Kenapa? Karena kemarin pada waktu bulan yang lalu saya belum melengkapi secara sepenuhnya di kehadiran. Begitu. Nah, saya download lagi, masih belum bisa. Tetapi yang terpenting itu adalah kita mulai adaptasi CPMK, CPL-nya 4, nah CPMK-nya disesuaikan, bobot penilaian setiap pertemuan juga disesuaikan. Nah, itu nanti agar apa ya, nilai kewajaran dan seterusnya juga masih. Tapi kalau 20 ini kan kayaknya ngendon di tengah, 30 ngendon di akhir. Padahal CPMK misalkan ada 4 atau 5, itu kan berarti kita bagi 4 dari 16 pertemuan itu. Begitu. Itu sih Ibu tutorial untuk mengupdate RPS-nya, terutama pada fokus pada CPL, CPMK, bobot penilaian, baru diisi RPM pada setiap pertemuan itu. Oke, begitu. Dari saya. Terima kasih. Itu.